Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternak. Hari ini kita lagi berada di Agro Pratama, Pusat Akikah dan Pusat Kurban. Alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk sedikit membongkar dan mengupas terkait bisnis akikah dan kurban. Di mana teman-teman ternyata peluangnya itu masih sangat besar. Apalagi untuk pemula-pemula, untuk pengusaha yang baru mau mulai bisnis peternakan tapi di ujungnya. Jadi saya emang gak mau beternak tapi mau jualan dulu hasil produknya. Ini waktu yang tepat. Perkenalkan, nama saya El Dorokdok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Panen Ternak, channel yang mengupas tentang bisnis peternakan. Dan insya Allah nanti kita akan buka-bukaan, bongkar-bongkaran terkait bisnis akikah dan juga kurban. Dan sekarang kita ada di mana Pak? Sekarang Pak? Di Agro Pratama. Oke, kita ada di Agro Pratama di Cileunyi ini ya? Cileunyi. Di Cileunyi. Dan di sini alhamdulillah kemarin di bulan-bulan kemarin itu bisa sampai penjualan 1.200 ekor ya yang keluar. Ya, momen kurban, di momen kurban. Di momen kurban itu bisa sampai 1.200 domba, sapi, sama kambing juga ya Pak ya? Kambing. Ya, jadi untuk bisnis kurban ini ternyata masih sangat menggiurkan teman-teman. Jadi mari kita kupas lebih lanjut dengan para ahlinya. Dan sekarang kita ada di Agro Prima. Agro Pratama. Sekarang kita ada di Agro Pratama yang khusus menjual ternak-ternak kurban dan juga melayani akikah juga ya Pak ya? Oke Pak. Sekarang kita bersama Kang Ramdan sebagai manajer produksinya ya Kang ya, sama Kang Yusuf sebagai manajer operasionalnya. Kang, coba Kang, di Agro Pratama ini kira-kira apa sih Kang yang membedakan sama farm-farm lain gitu Kang? Secara operasional ya kalau farm mungkin bisa jadi sama aja mungkin ya. Beternak domba gitu ya. Mungkin yang kita layani mungkin dari segi pelayanan ada beberapa perbedaan itu. Kita layanan akikah secara manajemen kita open kepada seluruh mitra. Jadi untuk lembaga-lembaga akikah yang akan bekerja sama dengan kita, bermitra, insya Allah untuk penjualan di wilayah Bandung Raya kita siap mensupport untuk pengadaan dan penyembelihan domba kebutuhan akikah. Nah untuk kurban juga sama gitu ya. Jadi beberapa lembaga kita lihat itu beberapa mitra memang hanya fokus di penjualan gitu. Jadi untuk urusan perdombaan, pengurusan domba, peternakannya kita bantu support mereka. Jadi kita yang membangun simbiosis mutualisme lah antara mitra dan kita juga supaya mitra lebih fokus untuk penjualan saja. Jadi tidak dipusingkan dengan urusan ngarit, urusan hewannya, urusan pengirimannya. Kita support sampai ke sana. Siap. Tuh itu teman-teman. Ternyata Agro Pratama ini menyediakan lahan wirausaha juga berarti ya? Betul. Berarti teman-teman yang mau berjualan atau mulai berbisnis akikah atau kurban tapi nggak punya lahan, lahannya sempit, nggak bisa ngarit, bisa nanti join ke Agro Pratama ini. Dan kalau untuk ininya Kang, kebutuhannya Kang, kira-kira seberapa besar Kang? Kalau ini ya hasil analisa kami secara kebutuhan melalui angka kelahiran wilayah Bandung Raya itu kan sampai di atas 5.000 ya. 5.000 ekor, 5.000 angka kelahiran, dan itu bisa jadi walaupun misalnya ada yang non muslim gitu ya. Tapi kalau melihat mayoritas masyarakat di Bandung Raya itu adalah muslim gitu ya. Ya tentu ini menjadi peluang besar bagi kita untuk kemudian menyediakan mensupport jasa akikah itu ya, menyediakan kemudahan untuk melaksanakan ibadah akikah gitu. Jadi ya kita saling saling
Simbiosis simbiosis mutualisme. itu ya, saling memberikan manfaat aja. Betul. Kita sediakan hewannya disesuaikan juga dengan berbagai tipe yang kita Iya. sediakan ya, mulai yang tipe hemat ya, di bobot mungkin 11-12 kiloan gitu ya, atau yang tipe super namanya 40 kilo, 50 kilo, insya Allah kita ready. Siap, Kang. Nah, jadi teman-teman, bagi yang mau mulai usaha peternakan, tapi pengen dari ujungnya dulu, pengen jualannya dulu baru beternak, ini cocok banget teman-teman. Ayo pada datang semua ke Agro Pratama. Di mana tadi? Di Cileunyi ya? Di Cileunyi, Ya. Kampung Galumpit Cileunyi. Siap. Nah, sekarang kita tadi udah lihat bahwa Agro Pratama membuka kemitraan. Nah, sekarang pasti teman-teman pada penasaran. Kira-kira untungnya berapa sih? Gitu kan ya, Pak ya? Pasti semua yang usaha pasti ujung-ujungnya untungnya berapa, BEP-nya kapan, terus kapan naik hajinya. Sabar teman-teman, kita sekarang tanya ke Pak Yusuf sebagai manajer operasional. Bangga Kang, dijelaskan. Sebenarnya kalau tadi berbicara terkait masalah angka mungkin ya, kalau secara angka seberapa banyak sih kebutuhan 1 bulan atau misalkan yang keluar nih ekoran dari Agro Pratama sendiri, sebetulnya kebutuhan kita alhamdulillah cukup sangat banyak Kang di sini. Jadi kita bisa sampai 500 ekor kurang lebih bisa keluar dalam waktu sebulan kalau di sini. Nah, tentunya mitra-mitra kita juga secara benefit mereka tidak direpotkan dengan berbagai aktivitas teknis karena mereka hanya fokus pada kemarketingannya saja, jualan, bisnis hulunya sudah ada jalan di sini, kita fasilitasi hewan, kemudian sampai wilayah nantinya mereka butuh untuk masak, itu juga sudah terlayani oleh kita. Oh, begitu. Iya. Terus bagaimana bicara keuntungan? Nah, sudah jelas sebetulnya kalau keuntungan, apalagi bicara bisnis di Akika ini, keuntungan yang pertama mereka bisa dapat di hewan. Keuntungan kedua mereka bisa dapat di masak, di jasa masak gitu. BEP-nya kapan? Ya sebetulnya kalau bicara BEP, karena teman-teman sekarang kita di sini kurang lebih hampir ada 36 lembaga akikah, Kang. Secara Bandung Raya mereka ikut masak, ikut potong di kita atau maklun lah. Gitu. Jadi mereka juga modal juga cukup minim ya Kang ya. Mungkin mereka cuma hanya mengeluarkan jasa advertisingnya aja kalau di sini gitu. Jadi kalau bicara BP mungkin kayaknya bisa udah mulai kerasa gitu ya. Ada mitra kita yang sekarang sudah punya villa, kemudian juga ada yang sudah punya tempat sendiri gitu ya. Sekarang juga sudah punya peternakan sendiri. Jadi memang terasa. Begitulah bisnis kolaborasi dengan Agro Pratama. Siap Kang. Berarti Kang sekarang teh ya Agro Pratama bukan cuma membuka peluang kerjasama atau kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha pemula yang mau bisnis akikah atau kurban, tapi bisa juga nggak Kang nih peternak-peternak yang dia punya barang pengen masukin ke Agro Pratama, itu kira-kira gimana Kang? Oh, sangat bisa sebetulnya mah. Kalau kita memang terbuka dengan siapapun, ketika memang nanti secara spek, kemudian secara harga bersaing, kemudian juga secara kualitas hewan, itu bisa dibuat penawaran dan ternyata memang itu sesuai dengan regulasi kita, insya Allah kita sangat terbuka dengan siapapun. Begitu Kang. Wah, mantap sekali ya para peternak dan para pengusaha muda peternakan. Tapi saya masih penasaran Kang ya Kang. Kan kebetulan saya juga punya peternakan domba Kang. Ya. Kira-kira kalau spek yang diterima di sini itu speknya kayak gimana Kang si domba itu? Siap. Sebenarnya karena memang kebutuhan kita kan bukan hanya di akikah ya Kang ya. Karena memang reguler kita akikah, kemudian juga ada event kurban. Tentunya secara hewan juga pastinya untuk jenis-jenisnya ada yang lokalan, kemudian juga ada domba-domba Garut, kemudian juga kalau periangan juga ya. Mungkin sekarang kita sedang coba untuk masuk ke dorper ya Kang ya. Sekarang. Oke Kang. Berarti kebanyakan yang diterima di sini untuk sementara Kang, itu speknya itu jenisnya apa Kang?
Kalau sekarang mungkin di lokalan ya Kang, Lokal. yang Jawa Lokalan ya? Lokalan. Yang Jawa. Yang Jawa ya? Lokalan ya Jawa, Priangan masih bisa lah. Maksudnya karena kita juga melihat daya beli masyarakat untuk akikah gitu ya. Satu sisi ibadah akikah itu kan hukumnya walaupun sunnah tapi tetap ada keinginan yang cukup besar dari para orang tua untuk mengakikahi anaknya begitu ya. Intinya mah orang Indonesia masa roleh gitu ya Kang. Iya betul. Jadi pengen akikah. Mun. Kadang-kadang punten Kang, kayak waktu kecilnya belum diakikahkan katanya. Tapi karena keterbatasan ekonomi, udah beranjak dewasa, udah tua sekali, tapi pengen akikah kadang-kadang sok nyusul Masih ya Kang. iya ada. Justru secara data Kang, Hah? ketika kita coba lihat angka akikah kita itu cukup banyak yang di usia-usia anak-anak SD. Bahkan kemarin kita coba cek ada yang usia umur dari kelahiran 1945. Hah? Itu ada yang diakikahin di kita. Sudah lansia. Itu sesudah Agustus apa sebelum Agustus Kang? Kalau sebelum Agustus berarti belum merdeka. Merdeka ya. Kemarin saya Iya. ternyata sampai ya mungkin ya karena memang prinsip ini prinsip ibadah. Iya. Meskipun ada hilafiah di mana mereka itu mah ibadah sunnah gitu. Ada yang juga punya prinsip ketika belum akikah ya usia berapapun yang mereka ketika punya ekonominya sudah membaik berakikah. Ya intinya malah bukan masalah hilafiah gitu Kang, kalau kata saya mah Kang. Intinya mah kalau punya uang bisa beli domba akikah, sok akikah gitu. Jadi gini Kang, hitung-hitung membantu Indonesia menghilangkan gizi buruk gitu ya Kang. Membagikan itu ya ke tetangga, ke keluarga. Makanya teman-teman kalau punya uang, meskipun teman-teman udah pada sepuh ya, beli ternak kurban, beli ternak akikah, karena secara nggak langsung nanti bisa menghidupi peternaknya Kang. Iya betul. Bisa menghilangkan gizi buruk, dan yang paling penting bisa menaikkan haji akang-akang ini. Amin. Gitu. Ya siap Kang. Oke Kang, tadi aduh itu rada mengkolting ya Kang, kita diluruskan deh. Tadi ada speknya itu berarti untuk peternak-peternak yang mau memasukkan ke agro Pratama ini, pertama speknya itu harus spek lokalannya Kang. Lokalan. Harus ada tanduk Kang? Tidak mesti ya. Tidak mesti ada tanduk tanduk. Dan tidak dugul, insya Allah bisa kita kondisikan, bisa kita terima. Harganya beda Kang? Beda. Oke Kang. Pertama lokalan itu berarti Priangan sama Garut. Ya. Garut juga keturunan ya. Garut ya? Keturunannya. Keturunan Garut, Ya. Priangan, keturunan Garut sama Texel gitu. Texel juga boleh katanya ya. Pokoknya mah yang murah meriah. Itu ya. Betina juga ya Kang. Ya betina dan jantan insya Allah bisa. Jenis kelaminnya mau jantan mau betina bisa dikirim ke sini. Terus Kang, yang kedua umur Kang. Umur kita kan ini ibadah akikah, memang ada secara syariat juga ada persyaratannya kan, hewannya itu di minimal 6 bulan gitu. Jadi usahakan sih memang 6 bulan, walaupun beberapa konsumen memang ada yang minta yang sudah punglak gitu, tapi itu di segmen yang lain gitu. Insya Allah kita dari yang hemat ya sampai yang support, insya Allah kita bisa ada di ready. Sini, dan kalaupun memang teman-teman peternak yang punya hewan yang belum ada saluran penjualannya nih, boleh barangkali kita coba join lah gitu ya. Hubungi siapa ya? Hubungi nanti ada ke saya dulu lah. Biar nanti saya juga dapat viewer teman ya. Please ini malah ke saya dulu gitu ya Kang ya. Boleh menghubungi ke panen ternak ya. Ya siap. Kang, berarti buat umurnya dia peternak bisa ngejualnya itu umuran 6 bulan. Apakah pas lepas sapi umuran 3 bulan juga bisa dijual? Kalaupun lepas sapi atau 3 bulan 4 bulan, kemungkinan nanti kita ada proses fattening atau penggemukan di kandang kita gitu ya, selama 1 atau 2 bulan, supaya memang satu bobot juga diharapkan sih bisa meningkat gitu ya, kualitas jadi meningkat, dan secara usia sih yang itu ya yang mungkin bahasanya agak sulit untuk kita tawar karena itu kan sudah jadi tuntunan ya, sudah jadi syariatnya. Kalau di tukang sapi mah gini katanya teh Kang. Sapi teh kan harus punglak setahun ya. Mohon. Ini teh kumaha cenah asa belum nyarangan, masih nyarangan katanya. Kan kalau nyarangan teman-teman ya, atau apa sih? Nyarangan teh naon atuh? Nyarangan teh renggang gitu, itu teh rata-rata belum
belum manjing, ternyata belum setahunan. Kan belum bisa jadiin hewan kurban ya. Kalau dari peternak nakal mah Kang, lah biar manjing, orang jeduk ke dijeduk muntah di siku Thailand. Nah, jadi kan potong tuh udah punglak gitu. Waduh, Tapi enggak lah di sini mah ya. Di sini mah tidak insya ada, Allah. tidak ada praktek kayak gitu ya. Itu mah di mana? di Wakanda itu mah. Enggak di kita ya Kang. Oh, enggak ada, Gitu. insya Allah enggak ada. Oke Kang, berarti tuh udah belok di wae kalau orang luruskeun deui. Mohon. Berarti umurnya itu dari 3 bulan sampai 6 bulan bisa dijual ke sini gitu ya. Kang ya. Insya Allah. Kalau oke Kang, itu ya. Terus nanti kalau terkait ini ya Kang, apa? Transportasi Kang. Transportasi Minimal dari mana Kang? Atau paling jauh boleh dari mana? Apa dari Papua ngirim ke sini boleh? Papua. Gitu Sejauh ini kita pernah dari Medan pernah yang ada ngirim kita. Memang satu kali pengiriman itu cukup banyak ya. Jadi dan mungkin peternak yang ngirim itu juga punya market selain farm kita juga. Jadi ada ke kita, ada ke beberapa titik lain. Kolektif. Oh, di kolektif. Oh, Pernah iya, juga dari Lampung, yang untuk seberang-seberang tuh dari Medan dan dari Lampung. Kalau untuk di Jawa biasanya ya Jawa Tengahan dan Jawa Barat, insya Allah sudah banyak juga yang support ke kita. Oke Kang, siap. Bali mungkin Kang, kalau sapi ya. Bali kalau ya sapi dari Bali. Kalau dari Bali berarti sapi Balian? Sapi Balian. Oh iya. Siap Kang. Oke, tuh berarti teman-teman yang dekat di daerah Cileunyi, apalagi masih di daerah Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran masih bisa lah. Ini ada yang ngirim dari Medan, berarti harus ngelewatin dulu kapalnya kan? Iya. Memang harus kuantitasnya harus. Oh, kuantitasnya harus banyak. Lah intinya mah kalau jadi peternak jangan manja gitunya Kang. Betul. Oke Kang, siap Kang. Kita lanjutkan ke syarat selanjutnya. Ke ini Kang. Terakhir harga jual, misal gini ya. Harga jual peternak dulu lah. Peternak mau ngejual kira-kira dihargain berapa? Ya kita sebenarnya kita ikutin pasar aja sih ya. Misalnya ketika bisa jadi nih setelah kurban ini, momen-momen setelah kurban, harga lagi naik ya. Gitu ya. Ya kita sesuaikan dengan harga pasar gitu ya. Tidak ya kalau mau negosiasi ya kita nego-nego tipis lah ya gitu. Kalau ini Kang, punten Kang, agak nusuk sedikit lagi Kang. Rank harganya. Harga kalau ini per kalau kilo ya mungkin. Oh, per kilo. Meskipun umurnya lepas sapi. Tetap ada ya bisa jadi jogrok atau kilo, tapi kalau bicara angka mungkin kilo gitu ya. Kalau bisa sih di angka mungkin 50 kalau bisa ya, atau ya di 55.000 ke atas juga. 55.000. Kita sesuaikan sebenarnya dengan spek dan kualitas hewannya ya. gitu ya. Nah, gitu. Berarti nanti teman-teman kalau mau ada yang nawarin ternaknya, rank harganya 50.000 sampai 60.000 gitu ya. Ya masih standar lah kan, rata-rata sekarang 59-an ya? Iya, 59.000. Intinya malah peternak senang, pengusaha akikah senang. channel konten kami rame tah gitulah kan. Pada lah kan. Tua lah ya. Iya siap Kang. Oke Kang, terus apa lagi ya? Oh ini Kang, Akang di sini tuh bisa nerima ternak dibatasin nggak Kang? Misalnya Akang, waduh udah bulan sekarang kita kuota nerima dari peternaknya itu 1.000. Iya. Kayak gitu nggak Kang? Apa nggak? Ya mungkin karena kapasitas kandang juga, dan juga memang kita lihatnya dengan market gitu ya. Sebenarnya kalau marketnya bisa lancar setiap hari, misalkan 50 ekor, sebenarnya lebih enak juga kita nerima dari teman-teman peternak untuk kita saling kerjasama gitu ya. Ya sebenarnya kita kembalikan ke market gitu ya. Dan juga kapasitas di sini mungkin 400 ekor kita masih standby bisa lah masuk menerima jumlah per bulan gitu. Oh, berarti kalau untuk sekarang rata-rata keluarnya itu sekitar 500 ekoran. 500 sampai lah 500 per bulan. Per bulan. Untuk Akang aja ini di sini ya? Ya di wilayah Bandung Raya. 200 itu retail Kak. Oh, 200 retail ya. Oh ya. Jadi kalau tadi kebutuhan sebetulnya bisa tembus ke sampai 1.000, karena di sini kita juga perannya kan peran grosir ya.
Jadi di samping kita jual retail, kita juga ada grosir. Oh. Kita support juga. Caranya juga sama untuk mitra-mitra kita yang ada di luaran sana. Ketika mereka butuh hewan, justru kita juga sebagai pensuplai hewan gitu, bukan hanya sebagai retailnya saja gitu. Makanya kenapa tadi ada bahasanya secara angka ranknya, karena memang itu Beda-beda. bisa ya beda. Beda harga nih antara Karena kan tadi segmennya. kuantiti, kalau ini kan kuantiti ya, semakin banyak ya semakin murah. Ya, gitu kan. Ini masih penasaran kayaknya ini para peternak. Kalau masih penasaran, yang mau beternak, yang mau bermitra jadi pengusaha akikah, kayaknya ini teh durasi udah semakin panjang. Kalian dia pasti bosan. Dan rata-rata orang Indonesia cuma 6 menit nonton teh. Kalian harusnya malu. Ya udahlah, sekarang mah gini aja lah. Kalian kalau yang masih penasaran, mangga datang ke sini. Siap. Nanti saya cantumin tuh di bawah lokasinya. Mangga langsung sowan ke Akang Yusuf sama Kang Ramdan. Siap, Ya. Siap. Itu ya Kang ya. Siap. Ya. Siap. Jadi itu ya teman-teman, sedikit obrolan kecil dari kami. Mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di obrolan-obrolan kecil dengan peternak dan pengusaha peternakan.